statistik yang berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data tanpa ngambil kesimpulan. Gitu. Jadi datanya itu cuma ditampilkan, digambarkan, itu terus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak ada prediksi atau apapun ini yang jadi kita hanya melihat ya keadaan data sebenarnya dari suatu objek penelitian gitu ya. Jadi di situ informasi yang diambil dari situ. Oke. Nah, statistika deskriptif atau EDA ini bisa kita lakukan dengan membuat tabel, membuat grafik atau plot gitu. Nah, atau kita membuat ringkasan data. Ringkasan data di sini ada mean, standar deviasi, nilai minimum, maksimum. Ini ya. Oke. Nah, ini fase dari statistika, dari statistika deskriptif itu hanya sampai yang menyajikan data ini. Nah, selanjutnya untuk menganalisis data dengan metode tertentu, menginterpretasikan hasil itu adalah tugasnya dari fase dari statistika inferensia. Ya, metode statistika untuk menganalisis data, kemudian dilakukan interpretasi data sampai diambil kesimpulan. Ya. Jadi statistika inferensia dapat digeneralisasi jika datanya itu baik. Oke. Nah, dari statistika inferensia ini biasanya kita akan bisa dapat pengetahuan dari data itu. Jadi dari datanya kan ada polanya segala macam gitu. Kita polakan gitu, lihat pattern-nya, kemudian kita bisa prediksi segala macam itu di statistika inferensia, prediksi. Jadi lebih lanjut dari yang statistika deskriptifnya, kita analisis gitu, kita olah, kita modeling. Nah, itu di statistika inferensia. Oke. Nah, dari pengetahuan ini kita bisa ambil kebijakan. Oke. Nah, ini beberapa istilah penting dalam statistika. Oke. Tadi dikatakan di sini bahwa statistika inferensia dapat digenerasi jika datanya baik. Nah, data yang baik itu seperti apa gitu? Data yang baik itu harus objektif. Jadi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalau kalian melakukan survei, kalau datanya tercatat penghasilannya 5 juta ya dicatatnya 5 juta, jangan di markup. Ataupun data kalian kumpulkan data sensor ya harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya suhunya 30 derajat ya ditulis di teksnya 30 derajat. Kalau misalnya sensornya salah, misalnya sensornya kok nyimpang banget, jauh banget dengan data sebenarnya yang kita ukur secara manual, ya jangan diganti gitu ya. Jadi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian harus bisa mewakili atau representatif. Maksudnya apa? Maksudnya melakukan penelitian itu kan kita nggak bisa jadi kesini dulu ya. Nih, jadi kita dari populasi itu kita ambil sampel populasi himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan kita teliti, kemudian kita ambil sampel bagian dari populasi. Representatif itu artinya sampel ini yang kita ambil dari populasi ini harus mewakili gitu. Nah, kalau kita ambil data, misalnya kita ini kan objek penelitian kita adalah manusia. Nah, manusia itu sangat heterogen gitu kan. Misalnya tentang kesehatan penduduk. Nah, itu kan kita harus perhatikan umurnya, kemudian pendidikannya itu mungkin berpengaruh dengan pengetahuan dia tentang gizi gitu kan. Terus pekerjaannya itu berdampak pada gaji, dan gaji itu kan juga mempengaruhi dengan apa yang dikonsumsi seorang gitu kan. Nah, belum tentu yang miskin itu malah
apa daripada yang kaya, karena mungkin aja yang miskin malah makanannya malah lebih yang natural gitu kan, yang kaya ini makannya lebih yang junk food, bisa jadi seperti itu gitu ya kan. Nah itu harus mewakili ya. Nah, eee, kemudian selain representatif dia harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, standar error-nya harus kecil. Tadi contohnya yang sensor tadi ya, eee, jadi kalau kita bandingkan dengan pengukuran yang manual harusnya nggak jauh beda gitu ya. Mmm, kalau dikalibrasi hasilnya jauh beda, nah maka kita harus cek lagi ada apa nih, yang salah sensornya atau ada faktor lain yang perlu kita, eee, rubah gitu ya. Nah, harus tepat waktu, up to date. Misal tadi saya mau lihat gimana sih masa tunggu mahasiswa lulusan Polines gitu, eee, sekarang ini. Nah, tapi yang saya ambil itu 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Itu nggak menggambarkan, mungkin kalau 20 tahun yang lalu, 100% belum 100% lulusan itu udah direkrut semua, misalnya kayak gitu ya. Mungkin kondisi sekarang berbeda. Jadi, kalau kita ambil yang waktu yang, 10 tahun yang lalu nggak menggambarkan yang sekarang jadinya gitu ya. Jadi harus tepat waktu dan harus relevan ya. Kalau saya mau ini kan lulusan Polines, ininya waktu tunggunya, ya jangan ambil datanya mahasiswa Undip, ya tuh harus relevan, sesuai. Nah misalnya kalau saya ini kan, sensornya misalnya butuhnya sensor pH, tapi dipasang juga sensor kecepatan angin misalnya kayak gitu ya. Jadi kadang, perlu pengetahuan juga tuh kita pasang sensor, kan ini butuhnya sensor apa, kayak gitu ya. Oke, jadi warning data yang cacat itu sama dengan sampah ya. Jadi, kenapa sampah? Karena informasinya tentunya akan menyimpang. Oke, ini tadi beberapa istilah dalam statistika ya. Sampel harus memberikan gambaran sebaik masih. Ini tadi yang dikatakan dengan representatif ya. Sehingga dengan mengambil populasi maka kita dapat berbicara mengenai anggota populasi secara contoh kalau saya ini saya ambil sampel, kemudian saya hitung rata-ratanya, itu disebut dengan statistik. Oke. Nih, jadi sama-sama rata-rata, variansi dan simpangan baku. Kok beda ini simbolnya di sini mu, di sini X bar. Nah, karena di sini rata-ratanya punyanya populasi, ini parameter, yang ini sampel. Jadi nanti kalian akan menemukan di kuliah selanjutnya mungkin ada mu, sigma kuadrat. Nah, itu menunjukkan dia punyanya si populasi.
Nah, gunanya statistik itu adalah kita menduga nih si parameter ini menggunakan si sampel. Jadi misalnya kita dapat tadi kenapa harus representatif, misalnya tadi ya rata-rata masa tunggu mahasiswa Polines. Kemudian saya ini mahasiswa Polines ya, kemudian saya ambil sampel. Nah, dari sampel ini dapatlah rata-ratanya adalah masa tunggunya sekitar 6 bulan gitu, 6 bulan katakanlah rata-rata masa tunggu lulusan mahasiswa Polines. Oke. Nah, ini kalau representatif berarti saya bisa generalkan. Oh, berarti ini kan sampel tuh nggak semuanya saya hitungkan masa tunggunya. Nah, gunanya si statistik ini kalau kita dapat 6 bulan, kita bisa generalkan tuh untuk yang populasi gitu ya. Untuk populasi ini, oh ternyata berarti dari sampel yang saya dapat itu masa tunggunya 6 bulan, berarti untuk seluruh mahasiswa Polines itu masa tunggunya ya 6 bulan itu gitu ya. Oke, tapi nilai realnya yang rata-rata sesungguhnya itu belum tentu 6 bulan ya, si 6 bulan jarang sekali kita dapat pas banget dengan rata-rata si populasi. Tentu nanti akan ada errornya, tapi setidaknya kita pilih yang errornya itu paling kecil gitu kan ya. Setidaknya tuh dugaan kita harusnya mendekati lah dari 6 bulan. Kalau rata-ratanya di sini untuk populasinya 6 kan ya 6 bulan masih masuk lah, masih bisa kita terima gitu ya. Oke. Tuh. Nah, beberapa istilah dalam statistika yang lainnya adalah sensus dan sampling. Ini adalah kalau kita survei gitu ya. Nah, kalau sensus itu kita kenakan untuk semua populasi, anggota populasi kita kenakan, kita amati satu persatu. Ya, contohnya ya sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali itu sensus. Kalau sampling ini jadi sampelnya yang kita ini kan amati satu persatu, diambil samplingnya ya. Jadi kalau di ini BPS tuh bisa mengadakan kayak nominal gitu ya. Data numerik bisa kita bagi dua juga. Di sini ada data kontinu dan data diskrit. Gampangnya itu diskrit itu datanya ya bilangan bulat gitu ya. Jadi kalau kontinu nih dalam interval gitu, jadi ya bilangan real ya, bisa koma-koma lah kalau kontinu, intinya begitu. Contohnya kecepatan angin, terus durasi waktu, temperatur, berat badan, tinggi badan, itu kontinu. Kalau diskrit itu contohnya jumlah terjadinya suatu kejadian, misalnya jumlah banyaknya muncul
angka 1 pada pelemparan dadu. Nah, itu discrete. Jadi kan nggak mungkin angka 1 itu munculnya setengah kali, kan nggak mungkin. Mungkin yang bisa kan 0, 0 bisa nggak muncul sama sekali kan, 0, 1, 2, 3 gitu. Atau banyaknya orang. Nah, orang itu juga walaupun misalnya orang yang sedang hamil nggak dihitung 1,5 atau misalnya semakin tua hamilnya jadi 1/3/4 misal kayak gitu. Ya tetap aja dihitungnya masih 1 orang, nanti kalau udah lahir baru jadi 2 orang atau 3 orang kalau anaknya kembar kayak gitu. Ya itu discrete. Continue ini dengan interval, float atau numerik ya. Nah, kalian ingat di Python itu ya, tipe data float, nah itu berarti dia continue. Kalau yang ini integer, bilangan bulat, discrete itu integer, atau count ya. Itu sinonim dengan integer. Ya ini biasa kalau bahasa komputer tuh ini kan float, integer gitu. Oke. Categorical itu ada binary dan null. Binary itu dia spesial kasus untuk categorical, jadi dia di situ kategorinya itu cuman 2 nilai, misalnya benar, salah, kemudian ya, tidak, tumbuh, mati. Terus apa lagi ya, kalau di saham misalnya prediksi, oh ini waktunya jual atau beli, kayak gitu, cuman 2 ininya, oke. Itu bisa disimpulkan dengan 0, 1. Nah, kalau ordinal itu dia, kategori yang ada urutannya. Contoh rating. Rating di sini dia walaupun dia berupa angka, tapi ini kita pandangnya dia sebagai kategorikal karena di sini menunjukkan kualitas gitu ya, rating. Rating nomor 1, 2, 3, 4 seperti bintang 1, bintang 2. Kalau di bintang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu masuk ada tingkatannya. Kalau yang di sini tadi nggak ada tingkatannya. Nah, ini ada tingkatannya. Jadi 1 tuh lebih jelek daripada yang 2, 2 ini lebih jelek daripada yang 3, paling bagus itu 5 kayak gitu ya. Bintang 5 kan paling bagus ya. Nah, sinonimnya untuk ordinal itu order factor. Sinonimnya adalah dichotomous atau logikal atau indikator atau boolean. Nah, kenapa kita perlu tahu nih tipe data kita tuh? Karena data itu biasanya diklasifikasikan dalam software itu berdasarkan dengan tipenya, gitu ya. Jadi dari situ, kalau dia klasifikasikan datanya itu berdasar tipe, sehingga nanti si software itu bisa menentukan nih, dia harus komputasinya, menghitung atau menentukan, oh ini grafiknya pakainya yang ini modelnya tuh harusnya pakainya yang ini gitu ya. Nah, jadi dia lebih bisa menentukan komputasi untuk variabel tersebut ya. Nah, kemudian tipe data ini juga perlu kita ketahui karena untuk menentukan tadi visual display-nya, grafiknya, grafik untuk data kualitatif dan data kuantitatif, data numerik dan kategorik itu akan berbeda. Analisis datanya juga kalau variabel independennya kategorik, variabel dependennya numerik itu akan berbeda dengan kalau kedua-duanya numerik gitu ya. Jadi kalau diingat di kemarin kita punya estimasi, jadi peran dalam data mining itu kan yang dilakukan kalau nggak estimasi, forecasting, kalau nggak klasifikasi, kalau nggak clustering, kalau nggak asosiasi. Nah, metodenya nanti apa nih yang diestimasi? Kita pakainya regresi linier, apakah logistik gitu kan? Nah, itu juga bergantung kepada variabel tipe dari variabel kita gitu ya. Oke. Nih, sekarang kita lihat tadi dikatakan bahwa tipe data itu juga menentukan bagaimana datanya itu kita mau tampilinnya tuh menggunakan grafik yang mana gitu ya. Nih, misalnya untuk data kuantitatif, itu data numerik, itu kalau kita mau melihat distribusi datanya, maka kita gunakan histogram. Kalau kita mau lihat korelasinya, maka kita pakai scatter plot. Kalau kita mau lihat distribusi data dan outlier-nya, pakai box plot. Kalau mau lihat korelasi 3 variabel,
Kalau yang ini tadi 2 variabel, ini 3 variabel, kita pakai bubble chart. Gitu. Sebentar ya, azan. Oke, kita lanjutkan. Kok nggak muncul? Suaranya udah masuk ya? Udah, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Jadi sampai sini ya. Oke, jadi grafiknya untuk data numerik dan data kategorik tentunya akan beda. Dan untuk data numerik sendiri, kita menentukan grafiknya itu tergantung tujuan kita, apa yang mau dilihat dari data tersebut. Kalau distribusi data, ya gunakan histogram. Kalau korelasi, kita bisa pakai scatter plot ataupun bubble chart, tergantung berapa variabel yang kita masukkan dalam grafik tersebut, gitu ya. Data kategorik itu kalau kita mau lihat frekuensinya atau kuantitas datanya, kita bisa pakai diagram batang. Kalau kita mau lihat proporsinya, kita bisa pakai diagram lingkaran. Walaupun diagram lingkaran ini tidak disarankan ketika proporsinya tuh nggak terlihat. Ini kayak yang ini pink sama yang biru, ini kan proporsinya hampir sama ya. Nah, kalau mirip-mirip begini itu nggak disarankan, lebih baik menggunakan
ini, pakai diagram batang gitu, biar dia akan lebih kelihatan tuh bedanya ya. Kalau kayak gini kalau nggak dikasih angka itu akan kelihatan sama aja nih besarnya ya. Kecuali kalau dia seperti yang ini dengan ini atau ini dengan yang ini itu kan kelihatan jiglek gitu ya. Bedanya jauh proporsinya tuh kan diagram lingkaran. Nah, kalau kita mau melihat tren dari datanya, trennya itu penjualannya ini naik atau turun kayak gitu. Nah, itu bisa kita lihat dengan diagram garis. Oke. Oke. Atau kita bisa juga tampilkan menggunakan word cloud ya. Word cloud ini melihat frekuensi kata. Frekuensi kata. Jadi banyaknya kata ini biasanya dipakai untuk seperti sentimen analisis kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang nih orang sukanya nih yang lagi disenengin tuh grup band apa misal kayak gitu ya terus scraping lah dari Twitter misalnya yang lagi banyak diomongin orang tuh artis siapa sih gitu ya. Nah, itu bisa ditampilkan dengan word cloud. Tuh. Jadi kalian lihat di sini, di sini datanya tuh tampilannya itu nggak ada angkanya sama sekali gitu kan. Kalau yang di ini kan masih ada angkanya ya. Nih ada angkanya lah, ada nomor gitu ya. Nah, ini enggak gitu ya. Jadi uh, visualisasikan dengan besar kecilnya huruf itu. Semakin besar ini dia artinya yang lagi banyak diomongin atau lagi banyak disenengin gitu ya. Oke. Nah, tadi dalam melakukan exploratory data analysis atau kita gunakan deskriptif gitu ya, kita bisa tampilkan dalam tabel, terus dalam grafik sudah kita lihat tadi sebelumnya. Kemudian kita bisa juga sajikan dalam data summary atau ringkasan data. Nah, di sini kita bicara ringkasan datanya kita lihat ukuran, biasanya tuh ringkasan datanya tuh ada ukuran pemusatan data, ada ukuran penyebaran data. Itu yang ditampilkan dalam ringkasan data gitu. Apa aja ukuran pemusatan data yang sering dipakai di sini? Yang pertama itu adalah min ya. Jadi ukuran nilai tunggal memiliki suatu kumpulan data yang menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pengukuran menunjukkan pusat dari nilai data ya. Nah, ini contoh beberapa contoh pemakaian ukuran pusatan data. Berapa harga rata-rata saham, berapa rata-rata profit usaha kecil, berapa rata-rata kuota yang digunakan untuk pembelajaran online kayak gitu. Misalnya untuk rata-rata kuota yang digunakan kan misalnya adalah 30 gigabyte sebulan. Jadi sehari 1 gigabyte misalnya ya. Nah, berarti kalau kayak gitu untuk bantuannya harusnya dikasihnya ya sekitar 30 gigabyte misalnya kayak gitu ya. Itu dihitung rata-rata penggunaan kuotanya gitu ya. Oke. Nah, apa aja nih ukuran pusatan datanya? Ada rata-rata, ada modus, ada median. Ya, rata-rata itu jumlah dari datanya dibagi dengan banyaknya data. Oke. Nah, N kecil di sini ini menunjukkan kalau ini punyanya si sampel. Jadi kalau N-nya di sini besar itu artinya dia rata-ratanya si populasi ya. N kecil itu menunjukkan punyanya sampel. Nah, modus itu nilai yang paling sering terjadi. Nah, modus dari suatu data itu bisa aja modus itu data itu nggak punya modus, oke? Atau dia hanya punya satu modus. Nih contohnya dia nggak punya modus, nih semuanya cuma sekali aja munculnya. Yang ini modusnya cuma satu yaitu angka 6, di mana dia 2 kali, yang satunya cuma sekali. Atau bisa juga modusnya itu lebih dari 1. Ini contoh dia punya 2 modus, yaitu 2 dan 6. Oke. Nah, median itu nilai yang terletak di tengah urutan. Jadi kalau median tuh harus kita urutkan dulu dari yang kecil ke besar. Nah, kita cari mediannya, nilai yang ada di tengah-tengahnya itu. Oke. Nah, dari min median modus tadi kita bisa tentukan ini juga bentuk datanya ya. Jadi kalau seperti ini artinya dia
eee, dia ini, condong ke kiri gitu. Nah, kalau min-nya lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus itu ke kiri. Nah, ini condong ke kanan. Nah, yang paling kita inginkan itu data kita adalah simetris ya. Min sama dengan median sama dengan modus. Jadi datanya nggak simetris, kita transformasi supaya datanya simetris. Karena untuk secara pengolahan dia akan lebih mudah. Oke. Jadi dari uraian tadi, nah di situ kita bisa lihat bahwa kalau modus tadi nilainya itu bisa lebih dari satu modusnya. Dia bisa punya lebih dari satu modus. Satu data hanya memiliki satu median, kemudian dia hanya punya satu rata-rata, ya. Kemudian modus dan median itu tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, nilai ekstrim dari nilai yang lainnya. Rata-rata sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, ya. Misal saya punya data 1, 2, 3, tiba-tiba ada angka 100. Maka kalau dirata-ratakan itu 20-an ya ininya, sekitar 20-an lebih gitu. Nih, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 100 dibagi dengan 4 gitu. Nah, 25 lebih ya, ya. Nah, padahal datanya yang lainnya tuh 1, 2, 3 nanti, di bawah 10 gitu loh sekitaran, eee, kan jadi jauh, hasilnya akan tidak menggambarkan data yang sesungguhnya gitu ya. Jadi di situ, sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim ya. Jadi kalau ada nilai ekstrim itu sebaiknya kita buang tuh nilai ekstrim itu kalau memang dia, tidak penting data itu ya. Bisa kalau kita bisa buang sebaiknya dibuang. Oke. Dan ya sabunnya habis. Ya, bentar. Nah, untuk modus itu dapat digunakan untuk baik data kuantitatif dan kualitatif. Contoh yang kuantitatif tadi ada 1, 2, 3, terus 4, 5, 6-nya muncul 2 kali. Nah, itu data kuantitatif. Nah, yang data kualitatif atau kategorikal misalnya merek HP. Merek HP yang, banyak dipilih orang. Nah, itu misalnya Samsung, terus habis itu muncul Xiaomi berapa kali gitu ya. Nah itu kan artinya kita bisa lihat tuh, walaupun dia bukan berupa angka, kita bisa lihat modusnya. Mana nih merek yang paling banyak dipakai gitu kan. Ya. Nah, median itu hanya untuk data kuantitatif dan ordinal. Jadi bisa untuk data yang kualitatif tapi dia harus yang ordinal ya. Jadi ada urutannya. Oke. Nah, untuk rata-rata dia hanya untuk data kuantitatif karena kita jumlahkan kan datanya ya. Kalau yang kualitatif kan kita nggak bisa jumlahkan. Oke. Nah, ukuran letak data di sini tadi kita udah bahas untuk ukuran pemusatan data. Sekarang kita lihat ukuran letak data, ada kuartil. Nah, kuartil ini adalah nilai yang misalkan tiap 25% dalam distribusi frekuensi. Fungsi kuartil ini untuk menentukan nilai batas tiap 25% dalam distribusi yang dipersoalkan. Jadi dia membagi 4 bagian data ini. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita punya kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Oke. Nih, ini biasa disebut kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil tengah dan kuartil atas. Bisa disimpulkan dengan K1 atau Q1 atau simbolnya tuh K ataupun Q. Oke. Ini rumusnya. N+1/4. Jadi I ini menunjukkan kuartil keberapa yang hendak dihitung. Oke. Ini menunjukkan misalnya kuartil 1, maka I-nya kita ganti 1. Kalau saya mau hitung kuartil 2, berarti saya ganti 2. Kalau kita menghitung kuartil 3, ya berarti I-nya ganti 3. N ini banyaknya data. Nah, ini bukan nilai kuartilnya, tapi letak posisinya datanya. Jadi di sini K1 itu nilai data yang
posisinya itu di titik ini gitu ya. Ini kita dapat ininya 5. Ini harusnya jangan sama dengan ya nilai K1-nya. Ini jangan ditiru nih. 5 itu kan nggak sama dengan 370 ya. Ini artinya kuartil satunya itu terletak di data kelima. Artinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti inilah nilai kuartil satunya 370. 5 ini menunjukkan letaknya. Makanya di sini tadi ukuran letak namanya. Oke. Similar kita dapat untuk kuartil 2 dan kuartil 3. Nah, desil itu sama sih seperti kuartil, tapi dia membagi 10 bagian yang sama. Jadi kalau kita lihat rumusnya itu sama sebenarnya ya. Ini I-nya itu tergantung kita mau hitung dia desil berapa. Kalau desil 1 ya I1, desil 2, I2 dan seterusnya. Nah, karena dia membagi 10 bagian yang sama, pernya kalau kuartil tadi 4 karena dia membagi 4 bagian yang sama, kalau desil ya kita bagi 10 ya. Ini sama seperti tadi ini ya. Jadi ini desil 1 itu adalah data yang kedua di sini. Oke. Dan seterusnya. Oke. Nah, kalau persentil dia membagi 100 bagian yang sama. Jadi di sini sama, cuman pernya di sini jadi 100 karena dia membagi 100 data yang sama. Ini contohnya. Oke. Sekarang kita ke ukuran penyebaran data. Oke. Nah, di sini ukuran penyebaran data itu ada kisaran adalah nilai terbesar dari data itu dikurangi dengan nilai terkecil. Kisaran antar kuartil itu adalah kuartil 3 atau kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah, variansi, kemudian koefisien keragaman. Nah, untuk yang tadi kisaran nih ya, saya kira udah perlu diinikan lagi untuk kisaran. Nah, kisaran antar kuartil nih contohnya misalnya ini. Nah, untuk kisaran antar kuartil berarti kita harus hitung dulu kuartil 3 dan kuartil 1. Kuartil 3 dan kuartil 1, maka IQR-nya adalah Q3 dikurangi Q1. Jadi di sini 7,25 dikurangi 2,75. Oke. Varian dan standar deviasi. Varian itu nah ini berarti miliknya si sampel ya. Nih, dia kalau sampel N-1, kalau punyanya populasi dia N-nya besar dan nggak dikurangi dengan 1. Oke. Ini nah untuk standar deviasi itu simbolnya sama. Kalau variansi S kuadrat untuk standar deviasi S karena standar deviasi itu akar dari variansi ya. Ini contohnya, saya punya data seperti ini di kelompok A, kelompok B. Kedua data ini memiliki rata-rata yang sama gitu ya. Ini 100, ini 45. Ini 100 dikurangi dengan ini, jadi ini menampilkan tiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya kedua kelompok ini adalah 55. Berarti 100 dikurangi 55 dapat 45, 90 dikurangi 45 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ini nilai ini dikuadratkan. Kemudian saya jumlahkan dapat 8.250. Ini adalah sigma yang ini. Nah, untuk dapatkan variansinya, berarti nilai ini saya bagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Ini banyaknya data dari 10, berarti saya bagi dengan 9. Dapatlah 30,28 untuk kelompok A, standar deviasinya. Untuk yang kelompok B, standar deviasinya 41,97. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kelompok B itu memiliki datanya tuh lebih menyebar daripada yang A gitu. Karena standar deviasinya lebih besar daripada yang kelompok A. Ya. Di sini itulah kenapa kita sebut dia sebagai ukuran penyebaran data gitu ya. Jadi semakin kecil nilai variansinya atau standar deviasinya, berarti dia datanya itu semakin tidak menyebar gitu loh. Ya. Makin besar nilai standar deviasinya, datanya semakin menyebar. Ini kalau kita lihat kelompok A dan B ya, datanya sebarannya, ya, terlihat bahwa kelompok B itu datanya lebih menyebar.
Koefisien keragaman nih, ini dari data contoh sebelumnya untuk kelompok A saya dapat 55,05%, kelompok B 76,31%, ya. Jadi sama nih, jadi kelompok B ini kalau dilihat ini dia, koefisien keragamnya lebih besar, artinya dia lebih beragam daripada yang kelompok A. Oke, terakhir diagram kotak. Jadi, di sini tadi kita udah bicara tentang kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, IQR. Nah, dari informasi-informasi itu kita bisa buat diagram kotak ya. Satu, nih garis ini yang ini adalah kuartil 1, yang ini yang di tengah ini kuartil 2, ini kuartil 3. Jadi tadi diagram kotak atau box plot itu bisa kita gunakan untuk melihat outlier ataupun jadi kalau dia pas di tengah ini artinya dia datanya simetris. Kalau begini berarti dia nggak simetris datanya nih ya. Oke. Nah, kemudian garis yang ini itu adalah ini batas atas, ini batas bawah. Oke. Nah, batas atas itu kita dapat dari Q3 ditambah dengan 1,5 IQR. IQR-nya itu tadi apa? IQR-nya adalah Q3 dikurangi Q1. Oke? Nah, nilai-nilai yang berada di luar batas atas dan di bawah batas bawah, ya, yang berada di atas batas atas dan di bawah batas bawah itu kita sebut dengan pencilan atau outlier. Tuh. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Oke. Tadi untuk data, apa aja yang kita bahas tadi? Ringkasan data. Ada 3 jenis ringkasan data yang kita bahas tadi. Apa aja? Mixil, Aljazeera. Iya, Bu. Ya. Ringkasan data Rifa? Bukan, mending suruh baca sendiri deh ya, daripada saya ngoceh kayaknya nggak didengerin juga. Oke. Rifa, Nur Fauzan, Al-Ihsan. Mana, Bu? Datanya apa aja tadi? Oh, kamu Rifa, ada 2. Kamu pakai 2 device, Rifa? Keren yang ini. Itu pakai HP sama ini, laptop. Oh, ini. Yaudah. Udah coba ini deh. Bunga. Bunga. Halo. Iya, Bu. Ya, apa aja tadi? Apa dia? Apa aja? Yuk. Fahmi. Fahmi.
Ya, Bu. Ya, apa ininya? Kok kamu pakai baju ini? You can see. Ingat nggak kemarin ininya? Kontrak kuliahnya. Tuh pakaian. Masih di mute ya suaramu. Maaf Bu, baik Bu. Itu bajumu baju you can see kaosnya. Hei, ditanyain Bah. Bagas. Dalam Bu. Halo. Iya, baju kamu itu baju you can see. Baju apa? Baju kamu Mas, itu loh. maaf. Iya Bu. Baju Ya, kamu Bu. tuh you can see. Baju nggak ada lengannya. Iya Bu. Kemarin gimana kontrak kuliahnya? Kalau bisa memakai baju kerah Bu, maaf Bu. Nggak harus berkerah. Yang penting rapi. Ya Bu. Kalau kayak gitu kan sama aja nggak niat kuliah walaupun online kan. Maaf Bu, saya akan ganti Bu. Tidak akan mengulangi lagi Bu. Jadi apa jawabannya? Untuk jawaban data mungkin untuk variabel. Ukuran apa aja tadi di ringkasan numerik, ringkasan data? Ringkasan data itu memuat variabel seperti variabel. Variabel apa? Aduh, variabel apa ya? Sebenarnya saya udah upload di El Nino loh. Kalau kalian sambil lihat itunya di El Nino harusnya bisa jawab itu. Nggak tahu deh, kalian kuliah sambil ini deh kali, capek deh. Baik Bu. Jadi kita belajar tadi apa ringkasan datanya itu yang kita bicarakan ada 3, ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Di ukuran pemusatan data apa aja Melisa? Apa aja tadi yang kita bahas di ukuran pemusatan data? Iya, Bu. Ya udah dijawab. Iya Bu, terus apa jawabannya? Saya suruh ulang lagi jawab itu pertanyaannya. Ah kalian nih. Apa Melisa? Coba on cam dulu. Sebentar Bu, ini kameranya. Ya udah dijawab aja coba. Di ukuran pemusatan data tadi apa aja? Yang kelompok A sama kelompok B. Itu apa tadi terakhir? Continue dan decrease. Itu apa? Continue dan discrete apa? Apa yo? Continue dan discrete tadi apa? Continue dan discrete itu kan untuk data numerik itu ada yang continue, ada yang discrete. Yang continue itu yang gimana?
Aduh, nggak ada yang nyantol gimana nih. Udah, minggu depan tugasnya kalian presentasi ya. Jadi saya kasih waktu ini 1 minggu ini. Jadi untuk hari, kita hari apa sih? Setelah ini hari Rabu ya. Nah, hari Rabu kita nggak ada kuliah. Bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Kelas berapa anak ini? 24, Bu. 24, Bu. Oke, berarti sepasang-sepasang ya. Satu kelompok 2 orang. Tugasnya kalian lihat data di Yahoo Finance. Ini yang saya tulis di chat itu ada Finance Yahoo itu. Nah, terserah mau ngambil datanya yang mana gitu. Nah, saya minta kalian lakukan exploratory data analysis di situ. Bikin ringkasan datanya, bikin grafiknya, bikin tabelnya gitu ya. Kemudian ambil informasi yang apa? Jadi kayak storytelling gitu. Masih apa yang kalian bisa, ini kan informasi apa yang bisa atau yang mau kalian tunjukkan dari data tersebut gitu. Oke. Tuh. Nanti detailnya nanti saya ini kirim di El Nino. Tolong diingatkan, insya Allah besok Di Yahoo Finance ya, Bu? Yahoo Finance isinya tentang saham-saham itu ya. Jadi itu banyak sekali data di situ. Terserah mau ngambil yang mana. Harusnya 12 kelompok itu beda-beda nanti datanya. Temennya terserah kalian pilih sendiri. Saya nggak tentukan, kalian pilih sendiri ya. Cari teman sendiri-sendiri. Jadi sekelompok 1 orang. Kan kita 24 berarti pas ya, sepasang-sepasang ya. Jadi ada 12 kelompok nanti itu yang di saya ini belum ada praktikum, nanti ya kalian ini dulu hitung dulu secara manual atau gimana gitu ya. Datanya ya mungkin nggak perlu banyak-banyak biar ngitung secara manualnya. Ini intinya kalian bikin tadi apa namanya, dari data itu bikin exploratory data analysis, tampilin grafiknya. Untuk grafik kan udah belajar ya kita di metode numerik ya. Jadi saya kira nggak ada masalah. Untuk summary sebenarnya ringkasan data di kemarin kita juga sudah bahas itu, sebenarnya di metode numerik itu ngitung rata-rata gitu ya. Gunakan pakai NumPy ya, nggak salah itu. Nah, itu juga sudah ada kan ininya, rata-rata, kemudian standar deviasi segala macam sudah ada di sana. Tampilkan itu. Dan kalau yang tabel, mau tabel kan tinggal biasa aja, kayak data frame itu ditampilin kan tuh ya, intinya tuh datanya, data frame-nya seperti apa, kemudian tampilin ringkasan datanya dan visualnya tadi, entah pakai grafik entah pakai plot gitu ya, dan terangkan informasi apa yang kalian ini kan gitu, mau kalian tampilkan dari data itu yang mau kalian tunjukkan. Tadi kan beda-beda kan tadi ya, kalau misalnya datanya kuantitatif, saya mau lihat distribusinya pakai apa. Nggak harus yang ada di slide, bisa di luar itu gitu. Kemarin juga kita sudah praktik membuat visualisasi data kan di metode numerik, yang bisa gunakan itu lagi. Itu ya. Jadi setiap kelompok harusnya beda nih ininya. Oke. Itu silakan nanti ya. Ya. Sama siapa? Ya. Mas Zakwan mau ngasih. Nah, itu ya, ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk detail tugasnya nanti saya inikan di El Nino. Kalau besok jam 12 yang belum terupload di El Nino, tolong saya diingatkan ya Lutfi ya. Nih, paling lambat besok siang untuk detail itunya. Oke? Gitu. Jadi Selasa, ini Senin ya. Senin depan yang tidur ya. Gantian. Oke.
Gitu dulu untuk hari ini, ketemu lagi minggu depan. Jadi nanti jangan tanya lagi ya Lutfi untuk yang hari Rabu nggak ada kuliah, bisa digunakan untuk diskusi ini tadi dengan temennya. Oke? Gitu ya. Oke, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Bu. Saya izin keluar duluan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Yuk, kelompoknya PW, yuk.